Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masakan yang mau bikin ide usaha lagi, yaitu donat. Donat lagi ya, bener banget, karena sekeluarga cinta banget sama yang namanya donat. Nah, kali ini aku bakal bikin donat dengan dough kecil, yaitu cuma 20 gram, tapi hasilnya bisa semontok ini. Kali ini aku topping donat simple aja, pakai selai coklat dan meses, tapi rasanya juara banget. Penasaran gimana cara bikinnya dan apa-apa aja bahannya? Yuk simak video sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Dalam wadah 200 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 50 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan gula pasir, dan tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk. Teman-teman terserah mau pakai merek apa. Lanjut tambahkan dengan seperempat sendok teh vanili bubuk, kemudian seperempat sendok teh bread infuser. Kalau nggak punya teman-teman juga nggak apa-apa ya, nggak usah dipakai. Nah, lanjut tambahkan dengan seperempat sendok teh baking powder. Untuk raginya aku di sini pakai Vermipan, ini baru dibuka ya, jadi aku nggak tes ragi lagi. Untuk satu adonan ini aku pakai 1 sendok teh aja. Belum lanjut, aduk-aduk rata dulu untuk semua bahan kering ini. Nah, kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ya. Untuk resep kali ini aku cuma pakai 1 butir telur utuh. Nah, aduk-aduk rata lagi. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit. Untuk total airnya aku pakai 90 sampai 100 ya. Masukkan air esnya sambil di mixer sampai setengah kalis. Lanjut tambahkan seperempat sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin. Di sini aku pakai Palmia Royal. Palmia Royal ini udah ada campuran dari butternya ya. Oke, lanjut ini kita akan mixer sampai benar-benar kalis elastis. Di mixer dengan kecepatan rendah ke sedang, jangan pakai kecepatan tinggi agar mesinnya nggak terlalu panas dan adonannya juga nggak panas. Nah, ini adonan contoh adonan yang belum kalis ya, dia itu masih berserat-serat kasar seperti ini dan bagian bawahnya itu masih banyak yang lengket. Jadi ini aku putuskan masih tetap ngemixernya sekitar 5 menit lagi. Untuk total waktu ngemixernya sekitar 15 menitan atau tergantung tipe mixer yang teman-teman gunakan. Jadi karena aku pakai cuma 1 spiral ya, jadi agak lama gitu ya. Lanjut akan aku mixer sampai dia benar-benar kalis elastis. Alhamdulillah adonannya udah mulai kalis, ditandai dengan permukaannya yang mulus dan halus dan bagian bawahnya nggak banyak yang lengket di dasar wadah. Mixer, kemudian ambil sedikit adonan, jangan lupa bagian tangannya dilapisi atau dibaluri dengan sedikit minyak ya. Tangan adonan seperti ini otomatis dia akan membentuk lapisan tipis yang biasa kita sebut dengan window pane. Nah, lapisan tipis ini nggak mudah robek, artinya adonan sudah benar-benar kalis. Lanjut kita pindahkan ke alas kerja. Jangan lupa taburi alas kerja dengan sedikit tepung. Sebelum ditimbang, adonan ini bakal aku padatkan dulu seperti ini sampai dia membentuk bulatan yang permukaannya halus. Lanjut akan aku banting-banting 3 sampai 4 kali agar udara yang masih terperangkap itu keluar dan dia tuh benar-benar padat. Tepuk-tepuk adonan dengan telapak tangan yang udah dilapisi sedikit minyak. Lanjut timbang adonan. Nah, di sini aku timbang satu dohnya seberat 20 gram ya. Teman-teman bisa memotong adonan menggunakan gunting ataupun scraper, tapi aku saranin menggunakan gunting biar lebih gampang gitu buat ngebagi adonannya. Oke, selanjutnya adonan udah selesai ditimbang dan hasilnya jadi sebanyak ini. Untuk mengantisipasi agar adonannya nggak cepet kering, ini langsung aja aku tutup menggunakan kain. Oke, selanjutnya sebelum meronding aku akan baluri tangan dengan sedikit tepung. Ambil 1 adonan, kemudian kita gulung ke belakang seperti ini. Ini tujuannya agar adonan yang kita ronding itu benar-benar padat ya. Lanjut kita cubit dan kita ronding menggunakan telapak tangan. Teman-teman bisa menggunakan alas kerja juga ya. Saat meronding harus benar-benar padat dan harus benar-benar terkunci. Adonan ini langsung aja kita susun di atas alas kerja secara berurutan seperti ini. Nah, kalau dihitung 1 adonan yang kita bikin tadi menghasilkan 23 dough dengan ukuran 20 gram. Ini akan kita resting selama 10 sampai 15 menit. Nah, alhamdulillah ini udah 15 menit. Ambil adonan yang pertama kita ronding tadi, kemudian taburi dengan sedikit tepung biar nggak lengket.
Nah, adonannya akan kita pipihkan. Teman-teman bisa menggunakan cetakan donat seperti ini atau bisa menggunakan scraper, bisa juga menggunakan tutup toples. Adonannya jadi pipih dan tujuannya agar darah yang masih terperangkap di adonan bisa keluar. Nah, kalau udah ini akan kita susun lagi ke tempat yang mana dohnya tadi kita ambil. Lanjutkan sampai selesai. Oke, selain ditaburi tepung, teman-teman bisa langsung melumurinya dengan tepung seperti ini. Lanjut akan kita pipihkan. Prinsipnya tujuan ditaburi tepung itu biar nggak lengket di cetakan ya. Oke, lanjutkan secara berurutan ya sampai adonan dohnya selesai. Nah, ini udah selesai. Lanjut kita resting lagi sampai 15 menitan. Teman bisa menutupnya dengan kain ataupun plastik. Nah, alhamdulillah udah sampai 15 menit. Lanjut ambil adonan yang pertama kita ambil tadi. Kemudian baluri juga dengan tepung dan kita degasing lagi, kita tekan-tekan dulu sampai benar-benar padat. Setelah itu baru kita bolongin. Nah, aku bolonginnya pakai bulatan bambu seperti ini yang kecil banget. Teman-teman bisa menggunakan tutup ballpoint ataupun ujung spade ya. Udah langsung aja kita taruh di donat. Nah, kali ini aku cuma pakai kertas nasi kayak gini. Jangan lupa las donatnya ditaburi dulu dengan tepung ya. Lanjut, ini kita akan proofing lagi selama 45 sampai 1 jam atau sesuaikan dengan suhu sekitar. Nah, kebetulan di sini lagi panas banget. Ini udah 50 menit. Kemudian aku buka dan alhamdulillah udah pada mengembang 2 kali lipat. Ambil patokan yang di adonan pertama ya, jangan di adonan terakhir karena di adonan terakhir masih butuh waktu untuk proofing. Nah, ini aku coba ambil adonan kedua. Alhamdulillah ini udah mengembang 2 kali lipat dan dia tuh udah ringan banget ya. Dan dia itu kalau ditekan pakai jari meninggalkan bekas jejak tapi bakal kembali seperti semula. Tandanya adonan udah siap goreng. Nah, ini kita drying lagi selama 10 menit atau kita angin-anginkan. Nah, sembari itu kita panaskan minyak. Selain aku pakai minyak sayur, aku juga pakai minyak padat seperti ini ya. Jadi aku mix. Kalau teman-teman nggak punya minyak padat, boleh pakai minyak sayur aja. Oke, minyaknya udah panas. Ini minyaknya nggak yang terlalu panas ya, jadi aku panasin dengan api yang sedang cenderung kecil aja. Masukkan adonan yang pertama kita rounding tadi secara berurutan seperti ini. Goreng donat di minyak yang terlalu panas alias masih geluduk-geluduk gitu ya. Jadi ini apinya sedang cenderung kecil. Di bagian bawahnya udah kecoklatan. Ini lanjut kita balik aja. Untuk lebih memudahkan membalik, aku cukup pakai tusukan sate seperti ini. Oke, kalau donatnya udah matang di kedua sisi, ini kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa dihentak-hentakan seperti ini agar nanti kalau dingin donatnya nggak mimpis gitu ya, dan nggak terlalu menyerap minyak. Teman-teman bisa lihat ini api yang aku gunakan, jadi dia itu kecil banget, nggak yang gede, karena kalau apinya kegedean dia itu gampang hangus sementara di dalamnya itu belum matang. Ya udah selesai semua, saatnya kita topping. Nah, kali ini aku pakai topping selai coklat dengan meses. Untuk lebih gampang pengaplikasian selai coklatnya, jadi aku pakai 2 donat seperti ini. Teman-teman juga bisa pakai sendok kecil kayak aku gini ya. Nah, lanjut ini akan aku langsung celupin ke dalam meses. Sebenarnya pakai trik kayak gini agar juga menghemat selai coklat yang kita gunakan. Untuk topping sesuaikan dengan selera dan harga yang teman-teman jual. Allah tabarakallah, ini dohnya 20 gram tapi hasilnya bisa semontok ini dan bisa sebanyak ini. Teman-teman wajib banget cobain di rumah. Ini cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk cemilan keluarga. Masya Allah tabarakallah, ini donatnya lembut banget. Teman-teman bisa lihat ini seratnya juga cantik banget dan dia tuh nggak menyerap minyak. Lain teknik yang aku kasih tadi, karena aku juga menggunakan minyak padat. Untuk minyak padatnya nggak wajib ya, tapi kalau teman-teman nggak punya ya nggak apa-apa, pakai minyak sayur aja. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.